Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tentang pencatatan transaksi di perusahaan dagang. Adakah yang masih ingat apa itu perusahaan dagang? Ya, benar sekali. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dagang dari perusahaan lain atau supplier, kemudian menjual barang tersebut tanpa mengubah bentuknya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah satu, siswa dapat menguraikan akun-akun terkait dengan pencatatan transaksi di perusahaan dagang. Kedua, siswa dapat menjelaskan sistem pencatatan transaksi di perusahaan dagang. Yang ketiga, siswa dapat mencatat transaksi perusahaan dagang. Nah, apa itu pencatatan transaksi? Pencatatan transaksi merupakan tahapan pertama dalam proses akuntansi sebagai media untuk merekam transaksi yang terjadi di perusahaan. Nah, alat yang digunakan untuk mencatat transaksi ini adalah jurnal. Apa itu jurnal? Jurnal adalah catatan harian perusahaan yang disusun secara kronologis, berisi informasi mengenai kegiatan-kegiatan rutin perusahaan sehari-hari selama suatu periode tertentu. Nah, jurnal ini merupakan hasil dari analisis bukti transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan akun-akun yang terpengaruh dari transaksi tersebut disertai dengan nilai nominalnya. Nah, adakah yang masih ingat bagaimana aturan pendebitan dan pengkreditan suatu akun? Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita dikenalkan oleh 5 akun kepala, yaitu akun harta atau aset, utang atau kewajiban, modal atau ekuitas, pendapatan, dan beban. Nah, akun-akun ini memiliki saldo normal. Saldo normal di mana saldo tersebut mengalami penambahan. Untuk aset, saldo normalnya yaitu di debit, kewajiban atau utang, saldo normalnya di kredit, ekuitas atau modal dan pendapatan juga memiliki saldo normal di kredit, di mana ketika bertambah berarti mereka akan di kredit. Nah, akun beban ini memiliki saldo normal di debit. Nah, ketika berkurang, maka dia akan berlawanan dengan saldo normalnya. Seperti aset ketika berkurang, maka dia akan di kredit. Sedangkan kewajiban, ekuitas, dan pendapatan ketika berkurang akan berada di debit. Dan beban ketika berkurang juga akan di kredit karena saldo normalnya ada di debit. Nah, ini adalah persamaan dasar akuntansi yang kita ingat, di mana harta sama dengan utang plus modal. Di sisi kiri berupa harta, ini merupakan saldo debit, dan di sisi kanan, utang dan modal merupakan sisi kredit. Nah, di sini modal itu dijabarkan lagi menjadi pendapatan dan beban. Nah, pendapatan di sini bertambah, berarti dia di sisi kanan. Di sisi kanan itu kredit, berarti dia memiliki saldo normal di kredit. Itu saldo normal di kredit saldo ketika bertambah. Nah, di sisi kanan ini ada beban berkurang. Nah, beban berkurang berarti dia ada di sisi kredit. Baik, selanjutnya yaitu terkait dengan langkah-langkah dalam membuat jurnal. Apa sih yang perlu kita lakukan dalam membuat jurnal? Yang pertama yaitu berkaitan dengan identifikasi transaksi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengidentifikasi transaksi untuk menentukan akun-akun apa saja yang terpengaruh dari adanya transaksi. Nah, lalu menggolongkan akun tersebut ke dalam kelompok harta, utang, modal, pendapatan, atau beban. Akun tersebut termasuk dalam kelompok harta, utang, modal, pendapatan, atau beban. Nah, selanjutnya setelah kita tahu dia termasuk dalam golongan apa, kita menentukan akun tersebut itu bertambah atau berkurang. Seperti itu. Dari adanya transaksi, pengaruh terhadap akun tersebut itu apa? Bertambah atau berkurang. Nah, kemudian setelah kita tahu dia termasuk
akunnya apa, termasuk dalam golongan harta utang, modal, pendapatan, atau beban, kemudian bertambah atau berkurang. Selanjutnya kita menentukan debit atau kreditnya sesuai dengan aturan pendebitan dan kreditan yang telah kita bahas sebelumnya. Seperti aset ketika bertambah berarti ada di debit, ketika berkurang ada di kredit, seperti itu. Nah, selanjutnya barulah kita catat dalam jurnal setelah tahu akun apa yang harus di debit dan akun apa yang harus di kredit, sehingga menjadilah ayat jurnal transaksi. Nah, berikut adalah analisis dari akun-akun yang terkait dengan transaksi di perusahaan dagang. Kita harus menganalisis setiap transaksi yang ada di perusahaan dagang. Apa saja transaksi itu? Yaitu yang pertama yaitu terkait dengan transaksi pembelian. Apa saja akun yang terkait dengan transaksi pembelian? Kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Itu perusahaan X membeli barang dagang dari perusahaan Y dengan harga 20 juta. Nah, beban angkut yang ditanggung oleh perusahaan X untuk membeli barang tersebut adalah sebesar 100.000. Nah, dari pembelian ini perusahaan baru membayar 5 juta. Berarti perusahaan mengeluarkan uang 5 juta dan sisanya dibayar bulan depan. Artinya, perusahaan di sini memiliki utang atas barang yang dibeli karena belum dibayar. Nah, akun-akun apa saja yang terkait atau akun-akun apa saja yang terdampak dari adanya transaksi pembelian ini? Jelas, yang pertama, ketika kita membeli barang dagang, maka akun yang akan berpengaruh tentu akun persediaan barang dagang. Karena kita membeli, maka akun persediaan barang dagang kita akan bertambah. Nah, persediaan barang dagang ini kelompok harta. Tadi bertambah, maka dia bertambah di sisi debit. Nah, selanjutnya apalagi yang akan bertambah? Nah, di sini perusahaan membayar beban angkut. Nah, berarti beban angkut perusahaan juga bertambah. Nah, beban angkut kelompok beban ketika bertambah berarti ada di debit. Selanjutnya apalagi akun yang terpengaruh? Yaitu utang dagang. Jelas, utang dagang karena di sini perusahaan belum melunasi pembelian barang dagangnya. Karena baru dibayar 5 juta, sisanya adalah utang. Utang dagang bertambah di sisi kredit termasuk dalam kelompok utang. Nah, selanjutnya apalagi yang terpengaruh? Yaitu tentu saja kas perusahaan atau uang perusahaan. Karena apa? Karena perusahaan membayar uang sebesar 5 juta. Istilahnya ini untuk DP sementara. Nah, kelompok harta. Kas di sini kelompok harta berkurang, berarti berkurang di sisi kredit. Maka dari hasil analisis ini didapatlah jurnal yaitu persediaan barang dagang di debit sebesar 20 juta, beban angkut pembelian 100.000, utang dagang di kredit 15 juta 100, dan kas sebesar 5 juta di kredit. Nah, di sini ada akun-akun lain yang terkait dengan transaksi pembelian. Di sini ada akun pembelian. Nah, di sini akun persediaan barang dagang bisa diganti dengan akun pembelian. Jadi kita dapat menggantinya pembelian debit sebesar 20 juta, seperti itu. Kemudian ada akun PPN masukan. PPN masukan adalah di mana ketika kita membeli barang itu dikenai PPN. Istilahnya kita telah membayar PPN. Itu kalau pembelian itu namanya PPN masukan dan saldo normalnya di debit. Nah, akun lainnya yaitu uang muka pembelian atau deposit in paid. Ini juga saldo normalnya di debit. Nah, ini ada contoh jurnal di mana diilustrasikan tanpa PPN. Nah, ini contoh jurnal ketika kita dikenai PPN. Nah, maka jurnalnya yaitu persediaan barang dagang atau bisa diganti dengan akun pembelian sebesar 20 juta, kemudian ada PPN masukan sebesar 2 juta, yaitu 10% dari barang dagang, kemudian ada beban angkut pembelian sebesar 100.000 di debit, kemudian ada utang dagang di kredit sebesar 17.100.000, kemudian ada kas berkurang di kredit sebesar 5 juta.
Nah, selanjutnya analisis akun-akun yang terkait dengan transaksi di perusahaan dagang, yaitu terkait dengan transaksi retur pembelian. Nah, retur pembelian ini adalah pengembalian barang dagang yang telah kita beli kepada supplier karena tidak sesuai dengan pesanan atau dikarenakan rusak. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi. Perusahaan A mengembalikan barang dagang yang telah dibelinya secara kredit kepada perusahaan B. Harga beli barang dagang yang dikembalikan tersebut adalah 2 juta. Maka apa dampak dari transaksi ini? Jelas, karena kita mengembalikan barang dagang, maka barang dagang kita keluar. Barang dagang kita keluar artinya barang dagang kita yang kita telah beli itu berkurang. Persediaan barang dagang berkurang karena dia termasuk kelompok harta, maka dia akan berkurang di kredit. Apalagi yang akan berkurang? Nah, kita kan semula telah membeli barang dagang itu secara kredit. Kita punya utang. Nah, karena kita kembalikan, berarti utang kita juga berkurang. Utang berkurang ada di sisi debit. Nah, maka jurnalnya yaitu utang dagang di debit sebesar 2 juta dan persediaan barang dagang di kredit sebesar 2 juta. Nah, akun-akun lain apa saja yang terkait dengan transaksi retur pembelian di perusahaan dagang? Nah, ini ada akun retur pembelian. Jadi kita dapat mengganti akun di kredit yaitu retur pembelian. Dia memiliki saldo normal di kredit. Ini merupakan akun kontra atau lawan dari akun pembelian. Akun pembelian memiliki saldo normal di debit, maka retur pembelian memiliki saldo normal di kredit. Jadi kita dapat menggantinya yaitu utang dagang di debit dan retur pembelian di kredit. Kemudian ada PPN masukan. Nah, ketika kita mengembalikan barang dagang kita berkurang, maka PPN kita juga berkurang karena pada saat pembelian kita telah memasukkan atau menambahkan PPN masukan. Jika kita kembalikan, maka PPN yang kita bayarkan atau PPN untuk masukan juga berkurang. PPN ini mengikuti persediaan barang dagang. Ketika persediaan barang dagang bertambah, maka PPN masukan juga akan bertambah. Nah, ini jurnal ketika ada PPN, maka dia akan mendebit utang dagang, mengkredit persediaan barang dagang sebesar 2 juta, dan mengkredit PPN masukan sebesar 10% dari persediaan barang dagang, yaitu 200.000. Maka utang dagang berkurang sebesar 2.200.000. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan transaksi apa lagi? Yaitu transaksi penjualan. Apa yang terpengaruh dari transaksi penjualan ini? Kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, perusahaan X menjual barang dagang secara kredit kepada perusahaan Z dengan harga 30 juta. Harga yang diserahkan perusahaan X kepada perusahaan Z adalah 30 juta. Sedangkan harga pokok barang yang terjual atau ketika beli barang tersebut adalah 20 juta. Nah, apa yang terpengaruh dari adanya transaksi ini? Apa dampak dari transaksi ini? Tentu, ketika kita menjual barang dagang secara kredit, maka piutang dagang perusahaan akan bertambah. Piutang dagang merupakan kelompok harta bertambah di debit. Nah, apalagi yang akan bertambah? Tentu karena kita menjual barang dagang, maka pendapatan atas penjualan atau dengan nama penjualan untuk perusahaan dagang ini juga akan bertambah. Pendapatan dari penjualan atau penjualan ini merupakan kelompok pendapatan bertambah di sisi kredit. Nah, apa lagi yang terpengaruh dari adanya transaksi ini? Jelas, karena kita menjual barang dagang, maka kita mengeluarkan barang dagang dari gudang, berarti barang dagang kita berkurang. Ketika barang dagang berkurang, maka dia akan berada di sisi kredit karena dia kelompok harta. Nah, berkurangnya barang dagang ini karena dijual, maka akan menambah yang namanya harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan ini termasuk kelompok biaya. Ketika bertambah, dia akan di sisi debit. Maka jurnal dari transaksi tersebut adalah piutang dagang di
debit sebesar 30 juta dan penjualan di kredit sebesar 30 juta. Kemudian kita mengakui adanya pengurangan barang dagang yaitu dengan mengkredit persediaan barang dagang sebesar 20 juta dan mendebit harga pokok penjualan sebesar 20 juta. Nah, ini untuk transaksi ketika tidak ada PPN. Nah, akun-akun apa lain? Akun-akun apa lagi yang terkait dengan transaksi penjualan? Ada PPN keluaran. Ini adalah PPN yang dikenakan kepada penjual ketika menjual barang dagangnya. Ibaratnya PPN ini tuh dia menerima PPN dari pembeli dan berkewajiban untuk menyerahkannya kepada kas negara. Jadi PPN yang diterima ini merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan untuk membayarkan PPN ke kas negara. Maka dia memiliki saldo normal di kredit karena merupakan kewajiban bagi perusahaan. Kemudian ada akun freight collected, yaitu akun pendapatan angkut. Ketika perusahaan menyediakan jasa angkut, maka dia akan mendapatkan pendapatan angkut. Karena pendapatan dia saldo normalnya di kredit. Kemudian ada beban angkut penjualan. Ketika perusahaan yang menanggung beban angkutnya dan pembeli tidak membayarkannya atau tidak menanggung biaya angkutnya, maka penjual akan mengakui yang namanya beban angkut penjualan. Beban saldo normal di debit. Kemudian ada uang muka penjualan atau customer deposit memiliki saldo normal di kredit. Ketika bertambah di kredit, kemudian ada potongan penjualan. Dia merupakan akun kontra dari penjualan. Akun kontra dari penjualan saldo normal di kredit, maka potongan penjualan bersaldo normal di kredit. Nah, ini ada contoh transaksi di mana ketika penjualan perusahaan mengenakan PPN kepada pembelinya, yaitu maka dia akan mendebit piutang dagang. Nah, piutang dagangnya ini akan bertambah sebesar 33 juta. Bertambahnya dari mana? Penjualan sebesar 30 juta dan PPN keluaran di kredit sebesar 3 juta. 10% dari akun penjualan. Nah, kemudian kita mengakui adanya pengurangan persediaan dengan mengkredit persediaan barang dagang 20 juta dan mendebit harga pokok penjualan sebesar 20 juta. Nah, selanjutnya ini adalah transaksi retur penjualan. Nah, ketika kita telah menjual barang dagang ke suatu perusahaan, kita menerima pengembalian dari barang dagang yang kita jual karena mungkin rusak atau tidak sesuai dengan pesanannya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Diterima kembali barang dagang yang telah dijual kepada perusahaan Z secara kredit. Sebelumnya telah ada penjualan kepada perusahaan Z secara kredit senilai 30 juta. Kenapa dikembalikan? Karena tidak sesuai dengan pesanan. Harga pokok barang yang dikembalikan adalah 20 juta. Jadi, ketika kita ada retur penjualan, akun apa yang terdampak? Jelas, akun retur penjualan kita akan bertambah. Retur penjualan merupakan akun kontra dari penjualan. Dia bersaldo normal di debit. Maka ketika ada retur penjualan, akun retur penjualan kita bertambah. Bertambahnya di debit. Nah, apalagi yang terdampak dari adanya transaksi retur penjualan, yang semula kita telah menjual secara kredit mendapatkan piutang dagang, penjualan itu dikembalikan, berarti piutang dagang kita berkurang. Piutang dagang merupakan kelompok harta berkurang di sisi kredit. Maka, kita ketahui bahwa ada retur penjualan di sisi debit dan piutang dagang di sisi kredit. Selanjutnya apalagi? Karena kita retur penjualan, jelas menerima kembali barang dagang. Menerima kembali berarti persediaan barang dagang kita bertambah, maka persediaan barang dagang bertambah di sisi debit. Nah, persediaan barang dagang ini diikuti dengan yang namanya harga pokok penjualan. Berarti ketika persediaan barang dagang kita bertambah, ketika retur penjualan,
maka dia akan berkurang ketika retur penjualan. Kenapa? Karena ketika penjualan kita telah mendebit harga pokok penjualan. Nah, ketika retur berarti ya dibalik, harga pokok penjualannya dikredit. Seperti itu. Maka jurnalnya yaitu retur penjualan sebesar 30 juta di debit, piutang dagang berkurang di kredit sebesar 30 juta, persediaan barang dagang di debit sebesar 20 juta, dan harga pokok penjualan berkurang di kredit sebesar 20 juta. Nah, ini ketika tidak ada PPN. Nah, ketika ada PPN, dia akan mengikuti akun retur penjualannya, yaitu retur penjualan di debit sebesar 30 juta, kemudian PPN keluaran berkurang karena retur, yaitu sebesar 10% dari retur penjualan, yaitu 3 juta. Nah, kemudian akun piutang dagang kita juga berkurang sebesar 33 juta. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pendebitan terhadap akun persediaan barang dagang di debit karena bertambah sebesar 20 juta dan harga pokok penjualan berkurang sebesar 20 juta. Selanjutnya yaitu transaksi berkaitan dengan penerimaan kas dari pelunasan piutang. Diterima kas atas pelunasan piutang dagang dari PT ABC senilai 33 juta. Nah, apa dampak dari transaksi tersebut? Jelas, karena ini penerimaan kas, maka kas kita akan bertambah. Kas kita bertambah di sisi debit karena dia kelompok harta. Apalagi karena dia pelunasan piutang, semula kita punya piutang, piutang kita berkurang. Piutang dagang kelompok harta berkurang di sisi kredit. Nah, maka jurnalnya yaitu ada kas di debit sebesar 33 juta dan piutang dagang di kredit sebesar 33 juta. Akun-akun apa saja yang terkait dengan transaksi dari pelunasan piutang? Ada potongan penjualan, di mana ketika kita membayar atau kita menerima piutang tapi dalam masa potongan. Jadi kita nanti memberikan potongan kepada pelanggan ketika dia membayar utangnya. Kemudian ada denda lambat bayar ketika pelanggan itu melakukan pembayaran tapi lambat atau lewat dari batas waktu yang ditetapkan. Nah, ini ada jurnal untuk keterlambatan membayar, yaitu kas di debit jelas bertambah karena kita mendapatkan yang namanya pendapatan denda, yaitu pendapatan denda bertambah di kredit sebesar 1 juta dan piutang dagang berkurang di kredit sebesar 33 juta. Maka kas yang kita terima jelas bertambah menjadi 34 juta. Nah, ini selanjutnya ketika dalam masa potongan, jelas karena dalam masa potongan berarti kas yang kita terima lebih kecil. Contoh ini kas debit sebesar 32.500 seharusnya 33 juta tetapi mendapat potongan, berarti potongan penjualan bersaldo normal di debit sebesar 500.000 dan piutang dagangnya tetap dikredit sebesar 33 juta. Nah, akun selanjutnya yaitu terkait dengan transaksi pengeluaran untuk pelunasan hutang. Dibayar hutang kepada PT Abstrak senilai 20 juta. Apa dampak dari transaksi ini? Jelas dibayar hutang, berarti kita mengeluarkan kas kita berkurang di sisi kredit. Apalagi jelas karena kita melunasi hutang, jadi hutang kita berkurang. Hutang dagang berkurang di sisi di debit. Dia termasuk dalam kelompok kewajiban. Nah, maka jurnalnya yaitu hutang dagang di debit sebesar 20 juta dan kas di kredit sebesar 20 juta. Akun-akun apa saja yang terkait dengan transaksi pelunasan hutang? Yaitu pertama, potongan pembelian. Dia memiliki saldo normal di kredit. Dia merupakan akun kontra dari akun pembelian. Pembelian memiliki saldo normal di debit, maka potongan pembelian saldo normalnya di kredit. Kemudian ada beban denda lambat bayar. Ini adalah ketika kita terlambat melunasi hutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Nah, ini jurnal untuk ketika ada keterlambatan membayar hutang. Jelas kas yang kita keluarkan itu bertambah karena kita dikenai denda, yaitu hutang dagang di debit sebesar 20 juta
beban denda lambat bayar di debit, beban kita bertambah sebesar 1 juta. Kas kita karena untuk membayar berkurang di kredit sebesar 21 juta. Nah, ketika ada masa potongan, jelas kas yang kita keluarkan tentu lebih kecil daripada hutangnya karena kita mendapatkan potongan. Maka jurnalnya yaitu hutang dagang di debit sebesar 20 juta. Kemudian kita mengakui adanya potongan pembelian, yaitu di kredit sebesar 50 juta dan kas berkurang di kredit sebesar 19.500.000. Nah, kemudian ini ada transaksi pengeluaran untuk pembayaran beban. Beban-beban apa saja? Nah, contoh ini dibayar beban listrik kepada PLN senilai 1 juta. Apa dampak dari transaksi ini? Jelas, karena kita bayar berarti kas kita berkurang. Kas berkurang di sisi kredit. Apalagi beban listrik, karena kita membayar beban listrik, maka beban listrik kita bertambah. Beban listrik bertambah di sisi debit, maka jurnalnya yaitu beban listrik di debit 1 juta dan kas di kredit sebesar 1 juta. Nah, akun-akun lain apa saja yang terkait dengan pembayaran beban? Nah, beban di perusahaan dagang ini dibagi menjadi dua, yaitu beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Nah, beban penjualan itu ada beban iklan, kemudian ada beban promosi, kemudian ada beban perlengkapan toko, kemudian ada beban kerugian piutang, kemudian ada beban angkut penjualan, dan tentunya ada beban-beban yang berkaitan dengan kegiatan penjualan lainnya. Kemudian beban administrasi dan umum, contohnya beban listrik, beban air, beban telepon, beban perlengkapan kantor, dan beban administrasi dan umum lainnya. Nah, itu adalah analisis transaksi kita hari ini. Kemudian selanjutnya kita akan membahas apa sih sistem pencatatan yang ada di perusahaan dagang, bedanya apa? Nah, di sini karena perusahaan dagang itu berkaitan dengan barang dagang atau persediaan barang dagang, maka ada dua sistem pencatatan, yaitu sistem pencatatan fisik dan sistem pencatatan perpetual. Sistem pencatatan fisik merupakan sistem pencatatan untuk transaksi yang berkaitan dengan barang dagang, yang berkaitan dengan persediaan barang dagang, di mana setiap ada mutasi, penambahan, ataupun pengurangan persediaan barang dagang tidak dicatat pada akun persediaan barang dagang. Nah, tidak dicatat pada akun persediaan barang dagang. Ketika ada transaksi penambahan barang dagang bertambah, misalnya pembelian, maka dia tidak akan mendebit persediaan barang dagang. Kemudian ada pencatatan pada akun persediaan ini hanya dilakukan pada akhir periode untuk menyesuaikan nilai akun persediaan barang dagang yang sesuai dengan nominal pada akhir periode. Nah, akun persediaan barang dagang dalam sistem fisik ini hanya menggambarkan persediaan awal ketika awal periode dan persediaan akhir ketika akhir periode. Kemudian ada sistem perpetual. Nah, sistem pencatatan perpetual merupakan sistem pencatatan di mana transaksi yang berkaitan dengan persediaan barang dagang, di mana setiap ada transaksi penambahan atau pengurangan terhadap persediaan, ya maka dia akan mendebit atau mengkredit akun persediaan barang dagang tersebut. Ketika persediaan barang dagang bertambah, ya dia akan mendebit persediaan barang dagang. Jadi, akun persediaan barang dagang di sini berfluktuasi. Sedangkan di sistem fisik itu dia tetap nilainya persediaan barang dagang awal saja sampai akhir periode baru berubah menjadi persediaan akhir. Nah, sedangkan di sistem perpetual dia di sini akan berubah setiap saat ada transaksi dan dapat diketahui nilai perubahannya atau nilai sisanya setiap saat. Nah, apa sih perbedaan sistem fisik dan sistem perpetual? Nah, perbedaannya yaitu pertama, ketika transaksi pembelian untuk sistem fisik dan sistem perpetual di sini ada perbedaannya. Nah, untuk sistem perpetual kita akan mendebit persediaan barang dagang karena transaksi pembelian dia akan menambah persediaan barang dagang. Menambah persediaan barang dagang, maka dia akan didebit. Nah, sedangkan dalam sistem fisik dia akan mendebit akun pembelian, bukan akun persediaan barang dagang. Kemudian, ketika ada transaksi penjualan
Dalam sistem fisik dan sistem perpetual dapat kita lihat perbedaannya. Nah, di sini dalam sistem perpetual jelas. Yang pertama, kita mengakui adanya penerimaan kas atau piutang dagang dari penjualan tersebut. Berarti kas debit atau piutang dagang debit dan penjualan di kredit. Nah, dalam sistem perpetual karena kita langsung mendebit atau mengkredit akun persediaan ketika ada mutasi, karena di sini penjualan berarti persediaan barang dagang kita berkurang, maka persediaan barang dagang dikredit dan diikuti dengan pendebitan harga pokok penjualan. Nah, ini untuk sistem perpetual. Kalau sistem fisik, dia tidak mengakui adanya pengurangan persediaan barang dagang. Jurnal untuk penjualan hanya kas atau piutang dagang di debit dan penjualan di kredit. Kemudian untuk transaksi retur pembelian. Nah, ketika transaksi retur pembelian, barang yang telah kita beli kemudian kita kembalikan, maka kita ada yang namanya pengurangan persediaan barang dagang yang ada di gudang. Nah, dalam sistem perpetual, ketika barang dagang kita berkurang, maka dia akan mengkredit persediaan barang dagang. Sedangkan dalam sistem fisik, dia akan mengkredit akun retur pembelian. Kemudian ada transaksi retur penjualan. Kalau kita telah menjual barang dagang, mengeluarkan barang dagang, kemudian kita menerima kembali barang dagang yang telah dijual, maka ada penambahan barang dagang. Nah, dalam sistem perpetual di sini ada dua jurnal, yaitu yang pertama kita mengakui adanya retur penjualan dan pengurangan piutang dagang atas retur penjualan tersebut atau kas, karena pada saat penjualan kita telah menerima kas atau piutang dagang. Nah, ketika diretur maka kita mengembalikan piutang dagang atau kas tersebut. Maka jurnalnya retur penjualan di debit dan piutang dagang atau kas di kredit. Kemudian kita mengakui penerimaan kembali persediaan, yaitu persediaan barang dagang di debit dan harga pokok penjualan di kredit. Nah, sedangkan dalam sistem fisik dia tuh hanya mengakui kredit piutang dagang. Karena retur penjualan, jadi kita mengakui retur penjualan di debit dan piutang dagang berkurang atau kas di kredit. Dia hanya mengakui itu, tidak mengakui penerimaan persediaan. Kemudian untuk transaksi beban angkut pembelian. Nah, dalam sistem perpetual di sini beban angkut pembelian dia akan masuk dalam akun persediaan barang dagang. Sedangkan sistem fisik dia akan masuk dalam akun beban angkut pembelian. Namun, dalam prakteknya, baik sistem fisik maupun sistem perpetual, banyak perusahaan yang membuat akun tersendiri untuk akun beban angkut pembelian. Jadi tetap dia tidak masuk dalam persediaan barang dagang, tapi tetap dalam akun tersendiri yang namanya beban angkut pembelian. Namun, kenapa dia masuk dalam persediaan barang dagang? Karena beban angkut masuk sebagai penentuan harga pokok atau harga pokok pembelian dari suatu barang. Nah, kemudian ada transaksi retur dan potongan pembelian. Nah, ketika ada retur berarti retur pembelian berarti kita mengurangi persediaan barang yang telah kita beli atau mengembalikan, maka persediaan barang dagang kita berkurang. Dalam sistem perpetual dia akan langsung mengkredit persediaan barang dagang, namun dalam sistem fisik dia akan mengkredit akun retur dan potongan pembelian. Kemudian untuk potongan pembelian di sini kita harus hati-hati karena ada potongan pembelian untuk pembayaran utang maupun potongan pembelian untuk ketika kita membeli barang dagang tersebut dalam jumlah yang besar atau dalam kuantitas besar. Kemudian kita mendapatkan potongan. Nah, potongan ini baru kita pada saat yang namanya retur atau pembelian dia akan muncul potongan pembelian. Nah, munculnya potongan pembelian ini untuk sistem perpetual akan langsung mengurangi persediaan tersebut, mengurangi harga pokoknya. Nah, namun untuk potongan pembelian yang berkaitan dengan pembayaran utang dalam sistem perpetual tetap dia juga akan mengkredit akun tersendiri, bukan akun persediaan barang dagang, namun akun potongan pembelian. Kemudian untuk transaksi beban angkut penjualan. Nah, baik sistem fisik maupun sistem perpetual dia akan mendebit beban angkut penjualan. Tidak ada perbedaan karena di sini perusahaan menerima beban angkut penjualan, beban angkut atas penjualannya. Jadi, pembeli itu tidak menanggung beban angkutnya, penjual yang menanggungnya. Nah, kemudian perbedaannya lagi yaitu dalam sistem fisik, pada akhir periode dalam sistem fisik itu ada penyesuaian. Sedangkan dalam sistem
perpetual itu tidak ada penyesuaian. Nah, penyesuaian dilakukan untuk menyesuaikan persediaan barang dagang sesuai dengan hasil stok opnam. Jadi pada akhir periode, bagian gudang melakukan stok opnam atau perhitungan persediaan barang dagangnya ada di gudang, berapa sisanya pada akhir periode, maka itulah yang akan muncul sebagai akun persediaan barang dagang yang baru. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu kita mendebit harga pokok penjualan dan mengkredit persediaan barang dagang untuk menghilangkan persediaan awal periode. Tentu ini sebesar senilai persediaan barang dagang awal. Nah, kemudian selanjutnya kita mendebit persediaan barang dagang diikuti dengan pengurangan pengkreditan harga pokok penjualan. Di sini senilai persediaan akhir periode. Di sini untuk memunculkan penyesuaian dari persediaan itu. Nah, kemudian kita membuat jurnal lagi, yaitu harga pokok penjualan di debit, kemudian ada retur pembelian, debit, potongan pembelian debit, kemudian kita mengkredit pembelian, dan mengkredit beban angkut pembelian. Nah, semula ketika kita membeli barang dagang itu kan pembelian di debit. Nah, ketika penyesuaian, dia akan dikredit dan dimasukkan ke dalam akun harga pokok penjualan. Baiklah, sekian materi kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan.